Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restal Vidayanti, NPM 2103010059. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa ar-Rasyidin untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Suwardi. Ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah karena titik berangkatnya adalah dari Allah, dengan tujuan mencari ridho Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatnya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam, yakni yang pertama, multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Dalam Islam berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni dilakukannya bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran. Yang kedua, freedom to act, atau kebebasan bertindak. Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitas perekonomian. Yang ketiga, social justice, atau keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial lahir dari gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Islam oleh Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar berjalan kurang lebih 1-2 tahun, di mana Islam berkembang ke Romawi dan Persia. Selama masa pemerintahannya, beliau menghadapi banyak permasalahan, mulai dari munculnya nabi palsu, banyaknya kemutratan, serta pembangkang zakat setelah Rasulullah wafat yang akhirnya menimbulkan perang Ridho. Meskipun begitu, beliau sangat terkenal dengan keakuratan dalam perhitungan zakat, serta sangat adil dan menjunjung kesamarataan dalam masyarakat kala itu. Pemikiran ekonomi Islam yang paling penting dari peristiwa perang melawan kemurtatan ini adalah bahwa Abu Bakar telah mampu membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, Umar bin Khattab. Salah satu praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini ialah adanya Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah Karaj yang disita negara yang ditaklukkan. Selain itu, Umar dalam mengelola zakat, ia memperluas objek zakat, misalnya zakat perdagangan, peternakan, dan pertanian. Abu Bakar memerintah dibilang cukup lama, yakni 10 tahun. Dengan waktu yang terbilang tidak singkat itu, beliau berhasil memperluas wilayah hingga Jazirah Arab, Palestina, Mesir, Syria, dan Persia. Utsman bin Affan. Setelah Umar wafat, beliau digantikan oleh Utsman yang memerintah selama 12 tahun. Utsman kemudian melakukan perluasan wilayah secara masif, melakukan pembangunan jalan, dan membentuk polisi pengawas perdagangan. Adapun kebijakan Utsman pada saat itu ialah tidak mengambil upah atas pekerjaan yang kemudian mengakibatkan konflik. Masa pemerintahan Utsman ini pula terdapat berbagai gangguan dan pendapat kontroversial mengenai kebijakan yang ia keluarkan. Perekonomian yang diterapkan hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan dari khalifah pendahulunya. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali adalah sosok yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar penerimaan Baitul Mal serta memberikan sumbangan dari harta miliknya sebesar 5.000 dirham setiap tahunnya. Adapun kebijakan saat beliau memerintah ialah menetapkan pajak pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran untuk bumbu masakan. Keistimewaannya ialah mampu mengatur masalah administrasi umum secara rapi. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafah Rasyidin keempat sekaligus terakhir yang menggantikan Utsman yang meninggal terbunuh. Khalifah Ali adalah sosok yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar penerimaan Baitul Mal. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama,
Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal sama dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena daerah pesisir pantai di bawah penguasaan Muawiyah. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran negara. Kebijakan ekonomi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, pembangunan Baitul Mal. Seluruh penerima negara disimpan dalam Baitul Mal kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Yang kedua, menerapkan konsep balance budget, di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa adanya cadangan. Yang ketiga, pelaksanaan menegakkan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak kepada pemerintah. Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Reorganisasi Baitul Mal yaitu dengan menjadikan Baitul Mal sebagai lembaga negara resmi yang dikenal dengan Al-Diwan atau kantor untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lain. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum warga negaranya. Kebijakan ekonomi Utsman bin Affan. Yang pertama, pembangunan irigasi pengairan. Kedua, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan negara. Yang ketiga, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Yang keempat, kebijakan pembangunan lahan luas milik Raja Persia kepada individu. Yang kelima, meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan serta meningkatkan dana pensiun serta dana pembangunan di wilayah taklukan baru. Yang keenam, membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Sekian materi yang dapat saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.